Simak baik-baik, dengarkan baik-baik. Kesimpulan dan poin terpentingnya adalah para ulama menukil dari 4 imam madhab mengatakan bahwa mereka Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengkafirkan bitakfiril qailin, mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah bil jihah wat tajsim, Allah itu berarah dan berjisim. Jadi orang-orang yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berarah, seperti Allah berada di atas, Allah Subhanahu wa taala berada di bawah, atau Allah Subhanahu wa taala berarah dengan arah manapun, atau Allah Subhanahu wa taala berjisim, seperti misalkan Allah duduk di atas arsy, maka ulama-ulama menukil kesepakatan dari 4 imam madhab bahwa mereka semuanya mengkafirkan orang-orang, sekali lagi mengkafirkan orang-orang yang menjadikan Allah itu berarah dan berjisim. Jadi ini adalah bertolak belakang dengan pernyataan Salafi Wahabi yang ada dalam video bahwa 4 imam madhab itu sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Justru ulama-ulama menukil dari 4 imam madhab bahwa beliau 4 imam madhab itu mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu berada di atas. Banyak ulama yang menukil kesepakatan dari para ulama bahwa mereka bersepakat Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy. Itu penegasan 7 ayat dalam Al-Quran, 7 tempat dalam Al-Quran. Silakan dibuka di surah Al-A'raf, di surah Yunus, di surah Ar-Ra'd, surah Taha, di surah As-Sajdah, kemudian di surah Al-Furqan, kemudian di surah As-Sajdah, terakhir di surah Al-Hadid. Di 7 ayat ini semuanya dikatakan tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, kecuali di surah Taha. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Ini namanya sifat beristiwa di atas arsy. Dan ini disepakati oleh para ulama. Kesepakatan dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Ulum, Imam Al-Zahabi dalam Mukhtasar Al-Ulum, disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dan selainnya dari para ulama. Ini hal yang tidak diragukan. Ada sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa alihi ajma'in wa ba'du. Para saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semuanya dan selalu menuntun kita ke jalannya yang lurus, jalan yang dilalui oleh para mursalin, para anbiya, para aulia dan para sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, menanggapi pernyataan dari Salafi Wahabi yang ada dalam video bahwa 4 imam madhab sepakat Allah Subhanahu wa taala berada di atas, dengan berdalil bahwa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan sendiri bahwa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang tidak dibenarkan. Dan pemahaman serta pernyataan ini Salafi Wahabi yang mengatasnamakan 4 imam madhab sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas, ini pernyataan dusta mengatasnamakan 4 imam madhab. Baik, kita buktikan. Ayat yang berbunyi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah yang Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, ini memang ayatnya nyata adanya, nyata kebenarannya. Cuman pemahamannya bukan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Bahkan nanti bisa dibuktikan bahwa yang dikatakan bahwa 4 imam madhab itu sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas, ini adalah bentuk kedustaan Salafi Wahabi mengatasnamakan 4 imam madhab. Kita buktikan nanti. Baik, kalau tentang masalah ayatnya, memang ayatnya berbunyi seperti itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak
memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan ayat tersebut berada di atas. Tentang ayat tersebut, Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, ya dibenarkan. Artinya memang Ahlus Sunnah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Cuman istiwanya itu bukan istiwa dengan pemahaman-pemahaman dengan arti-arti yang menyerupai dengan makhluknya. Sehingga dalam tafsirannya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah menafsirkan bahwa istiwanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa dengan istiwa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, layak bagi sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak memahami, tidak memberikan faham bahwa dengan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Bahkan yang katanya 4 imam madhab sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas, ternyata itu bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Baik, kita buktikan. Saya bacakan dari yang pertama, dari yang tertua dari 4 imam madhab, yaitu Al-Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Beliau ditanya, saya bacakan, waqad su'ilal Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu 'anil istiwa. Al-Imam Abu Hanifah ketika beliau ditanya tentang makna istiwa, faqala, maka beliau mengatakan, man qala la a'rifullaha fis sama huwa am fil ard faqad kafar. Al-Imam Abu Hanifah ketika beliau ditanya tentang apa makna istiwa, istiwanya Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjawab, mengatakan bahwa siapapun yang mengatakan, oh saya tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit apa berada di bumi, maka pernyataan orang itu, pernyataan dia, orang yang mengatakan bahwa saya tidak tahu apakah Allah berada di atas langit atau berada di bumi, maka pernyataan dia adalah pernyataan kafir. Dia telah kafir, faqad kafar. Maka orang yang menyatakan seperti itu adalah kafir, kata Al-Imam Abu Hanifah. Baik, kenapa? Li'anna hadzal qaula yuhimu 'anna lil haqqi makana. Karena pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang akan menyebabkan pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala yang hak memiliki tempat, atau Allah Subhanahu wa taala bertempat. Baik. Wa man tawahhama anna lil haqqi makanan fa huwa musyabbih, dan siapapun yang mempraduga, memprediksi Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bertempat, maka fa huwa musyabbih, maka ini ajaran musyabbihah. Ajaran-ajaran yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena yang bertempat itu adalah makhluk, sedangkan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala siapapun di antara makhluk-makhluknya. Allah itu Al-Khaliq. Yang lainnya adalah makhluk. Maka antara Khaliq dengan makhluk tidak sama. Sedangkan tempat dan bertempat dan berruang, ya, itu adalah sifatnya makhluk, maka tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala bertempat. Sehingga kata Al-Imam Abu Hanifah, siapapun yang mengatakan Allah berada di langit atau berada di bumi, atau dia mengatakan bahwa saya tidak tahu, dia mengatakan saya tidak tahu apakah Allah berada di langit, apakah berada di bumi, maka pernyataan ini orang itu telah kafir dengan pernyataannya. Karena pernyataan seperti itu akan mengakibatkan apa? Faham bahwa Allah Subhanahu wa taala bertempat. Sedangkan faham bertempat adalah pemahaman musabbihah, pemahaman kafir. Ini pernyataan Al-Imam Abu Hanifah. Beliau mengkafirkan orang yang mengatakan Allah berada di atas langit atau berada di bumi, atau mengkafirkan mereka yang mengatakan bahwa saya tidak tahu Allah itu berada di langit atau berada di bumi. Baik, intinya pemahaman-pemahaman yang akan mengakibatkan atau mengarah kepada sifat Allah bertempat atau berarah, itu pemahaman musyabbihah, pemahaman yang akan menyebabkan orang tersebut menjadi orang yang kafir. Baik. Lah, pernyataan Al-Imam Abu Hanifah ini, wa hadzal qaulu sabitun anil imam. Ini pernyataan yang valid, bersumber dari Al-Imam Ahmad bin dari pernyataan Al-Imam Abi Hanifah. Naqalahu man la yusa. Ini dinukil oleh para ulama yang tak terbatas saking banyaknya. Seperti Al-Imam Abi Mansur Al-Maturidi, kemudian dinukil oleh Wal Imam Ahmad Ar-Rifai, Wal Iz Ibnu Abdissalam, kemudian dinukil oleh Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitabnya Daf'u Syubahiman Syabbaha wa Tamarrab. Kemudian dinukil oleh Syekh Ulwan Ibnu Sayyid Atiyah Al-Husaini. Baik.
dalam kitab beliau Bayanul Ma'ani Wasyams, dan kemudian dinukil oleh Syamsuddin Ar-Ramli. Banyak sekali ulama-ulama yang menukil pernyataan Al-Imam Abu Hanifah ini, sehingga dikatakan naqalahu man la yuhsa. Jadi tidak benar pernyataan Salafi Wahabi seperti yang ada dalam video, bahwa Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas sesuai dengan ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ayatnya benar, cuman pemahamannya yang salah, dan berani berdusta atas 4 imam madhab. Na'udzubillahi min dzalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahul musta'an. Baik, kemudian Al-Imam Malik. Baik, saya langsung loncat ya, karena kalau dibaca semuanya ini akan berkepanjangan videonya. Baik, kemudian Al-Imam Malik. وقد ثبت عن الإمام مالك رضي الله عنه ما رواه الحافظ البيهقي في كتاب الأسماء والصفات بإسناد جيد كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح من طريق عبد الله بن وهب قال كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استواؤه. Al-Imam Malik, saya langsung pada poin. Al-Imam Malik ketika beliau ditanya, wahai Aba Abdillah, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, bahwa Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, berarti Allah Ar-Rahman beristiwa di atas ars. Maka si laki-laki yang bertanya itu mengatakan apa? Kaifa istiwa'uhu? Bagaimana istiwanya Allah? Maka kemudian Al-Imam Malik mengatakan apa? Ketika Imam Malik ditanya bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Maka Al-Imam Malik kemudian mengatakan qala fa atraqa Malikun wa aqadathu ar-rahda. Al-Imam Malik ketika ditanya seperti itu, beliau kemudian enggak langsung menjawab ya. Beliau itu khawatir, takut sekali, sehingga dikatakan di sini fa'atraqa Malik. Al-Imam Malik itu merunduk. Al-Imam Malik merundukkan kepala beliau, saking kehati-hatiannya Imam Malik itu. Enggak seperti Wahabi, Salafi Wahabi ketika ditanya di mana Allah, di langit. Dengan lanjangnya mengatakan di langit begitu. Ini salah satu. Jadi Al-Imam Malik rahmatullah alaih ketika beliau ditanya bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala, ya tidak seperti Salafi Wahabi. Kalau Salafi Wahabi kan lancang dengan kelancangannya, seakan-akan tahu betul di mana Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga ketika ditanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa, ya Allah Subhanahu wa taala istiwa, duduk. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan ada yang mengartikan bersemayam, duduk. Ini kan sifat bersemayam, duduk itu kan sifatnya makhluk. Ini adalah sebuah kelancangan. Al-Imam Malik, sekelas Al-Imam Malik rahmatullah alaih, dengan keilmuannya, dengan kemasyhurannya beliau, bahwa beliau adalah ulama besar, imam madhab, mustahid mutlak. Beliau ketika ditanya tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala, beliau enggak langsung menjawab. Beliau berhati-hati, beliau menundukkan kepala beliau, kemudian beliau berkeringat. Wa akhadathur rahada, dikatakan di sini. Summa rafa'a ra'sah. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau, faqala Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kemudian beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan bahwa Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Bahwa betul Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Rahman itu beristiwa di atas ars. Kemudian beliau mengatakan apa? Kama wasafa nafsahu, seperti yang disifati oleh Allah. Ya. Itu adalah firman Allah. Kita imani, kita benarkan. Wala yuqal, beliau mengatakan apa? Wala yuqal, tidak boleh dikatakan kaifa wa kaifa anhu marfu'. Jadi pernyataan bagaimana istiwanya Allah, bagaimana tentang istiwanya Allah, ini pernyataan seperti ini adalah anhu marfu'. Jangan dibahas. Baik. Wa anta rajulun su', dan kamu yang bertanya ini laki-laki yang jelek. Sahibu bid'ah, pelaku bid'ah. Jadi bertanya atau mempersoalkan, seperti sekarang Salafi Wahabi itu mempersoalkan masalah ini. Jadi katanya, oh itu Asy'ariyah tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Ini kan mempersoalkan namanya. Mengungkit-ungkit. Padahal ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ya sudah mentafwidkan
pemahaman itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kelompok Salafi Wahabi itu mengartikan istiwanya Allah dengan bersemayam, duduk, na'udzubillahi min dzalik, atau dengan pemahaman-pemahaman arti yang mengarah kepada penyamaan Allah dengan makhluknya. Termasuk mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas, atau Allah Subhanahu wa taala berarah. Baik. Maka Al-Imam Malik beliau mengatakan apa? Dengan tegas, wala yuqal kaifa wa kaifa anhu marfu. Bahkan beliau mengatakan wa anta rajulun su, yang mempertanyakan ini, yang mempersoalkan ini, bagaimana istiwanya Allah? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Terus bagaimana tentang istiwanya Allah? Maka beliau mengatakan apa tentang si laki-laki yang bertanya itu? Wa anta rajulun su, sahibu bid'ah. Kamu laki-laki jelek, pelaku bid'ah. Ya sebetulnya kamu ini, hakikat pelaku bid'ah adalah kamu. Akhrijuh. Maka Al-Imam Malik menyuruh untuk mengusir si laki-laki ini. Qala fa ukhrijar rajul. Akhirnya si laki-laki itu terusir. Baik. Kemudian faqaulul Imam Malik wa kaifa anhu marfu ay laisa istiwa'u 'ala ar-'ars kaifan ayya hayatin kastiwa'il makhluqin min julusin wa nahwihi. Jadi memang tentang ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa kita imani, Allah beristiwa. Cuman istiwanya Allah, kata Al-Imam Malik, itu tidak sama dengan istiwanya makhluk. Dan ini tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Baik. Ini pernyataan ya Al-Imam Malik rahmatullah alaih. Kemudian selanjutnya yang ketiga, Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu lama su'il anil istiwa, maka Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau ditanya tentang mana istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu, maka beliau mengatakan amantu bila tashbih wa sadaqtu bila tamsil wattahamtu nafsi fil idrak wa amsaktu anil khawdi fihi kullal imsak. Bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan apa? Saya mengimani tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu, ya sudah kita imani tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa sadaqtu bila tamtsil, dan saya membenarkan itu tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Wattahamtu nafsi fil idrak, dan saya mensalahkan pribadi saya ini membahas masalah ini. Wa amsaktu anil khawdi fihi kullal imsak, dan saya menahan diri saya untuk memperdalam pembahasan masalah ini. Jangan dibahas tentang ayat itu, ya sudah dibiarkan sesuai dengan adanya. Gak usah dibahas bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala, apakah duduk, apakah ini adalah penyerupaan dengan makhluk, ditinggalkan. Baik. Nah, termasuk apa? Jadi segala paham-paham, ya, intinya segala faham-faham yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu serupa dengan makhluk, kayak berarah, Allah di atas atau Allah di bawah, Allah berada di kanan, Allah berada di samping kiri. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang akan menyebabkan orang itu kafir, pemahaman-pemahaman musyabbihah. Dan ini adalah sesuatu yang diingkari semua 4 imam madhab, termasuk Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, termasuk Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi jelas bahwa pernyataan Salafi Wahabi yang seperti yang ada dalam video, yang menyatakan bahwa 4 imam madhab itu sepakat Allah berada di atas, ini adalah pernyataan dusta, mengatasnamakan 4 imam madhab. Baik. Yang terakhir, tentang Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, wasu'il al-Imam Ahmad. Ini saya ambil satu saja. Tentang pernyataan Al-Imam Ahmad itu banyak sekali. Banyak. Baik, saya ambil satu saja. Baik. Wasu'il al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad ditanya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai di dalam kitab Al-Burhan Al-Mu'ayyad, dan juga disebutkan oleh Al-Izz Ibn Abdissalam dalam Hillur Rumus, dan juga Al-Husni di dalam kitabnya Daf'i
syubahiman syabbaha wa tamarat. Baik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau ditanya tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan istawa kama akhbara. Allah beristiwa seperti yang Allah khabarkan. Ya sudah. Allah mengatakan seperti itu, ya sudah, kita pasrahkan pemahamannya itu pada Allah. Kama yakhturu lil bashar, bukan seperti istiwa yang terlintas pada diri manusia. Jadi jangan sekali-kali membayangkan bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah pemahaman-pemahaman yang akan menyebabkan dirinya itu menjadi kufur atau kafir. Baik. Jadi Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Kita imani, kita benarkan tanpa harus mengartikan bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus memperjelas istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama istiwanya Allah itu, tidak sama dengan istiwanya makhluk. Baik. Kemudian di sini poinnya, kesimpulan dari itu semuanya, hada wa qad naqala al-Imam al-Hafidz al-Iraqi wal Imam al-Qarafi wa Syekh Ibnu Hajar al-Haytami wa Mullah al-Qari wa Muhammad Zahid al-Kautsari wa ghairuhum anil a'immah al-arba'ah hudatil ummah. Jadi al-Imam al-Hafidz al-Iraqi, al-Imam Qarafi, Syekh Ibnu Hajar al-Haytami, kemudian Syekh Mullah al-Qari, kemudian Syekh Muhammad Zaid al-Kautsari, dan selain mereka menukil dari 4 imam madhab itu yang menjadi hudatil ummah, penunjuk jalan untuk umat ini, yaitu Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhum, al-qaula bi takfiril qailin bil jihah wat tajsim. Baik, ini ya poinnya. Simak baik-baik, dengarkan baik-baik. Kesimpulan dan poin terpentingnya adalah para ulama menukil dari 4 imam madhab mengatakan bahwa mereka Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengkafirkan bitakfiril qailin, mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah bil jihah wat tajsim, Allah itu berarah dan berjisim. Jadi orang-orang yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berarah, seperti Allah berada di atas, Allah Subhanahu wa taala berada di bawah, atau Allah Subhanahu wa taala berarah dengan arah manapun, atau Allah Subhanahu wa taala berjisim, seperti misalkan Allah duduk di atas arsy. Maka ulama-ulama menukil kesepakatan dari 4 imam madhab bahwa mereka semuanya mengkafirkan orang-orang, sekali lagi mengkafirkan orang-orang yang menjadikan Allah itu berarah dan berjisim. Jadi ini adalah bertolak belakang dengan pernyataan Salafi Wahabi yang ada dalam video bahwa 4 imam madhab itu sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Justru ulama-ulama menukil dari 4 imam madhab bahwa beliau 4 imam madhab itu mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu berada di atas, atau Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arsy. Baik, jadi jelas kedustaan Salafi Wahabi seperti yang ada dalam video mengatasnamakan 4 imam madhab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan menjaga diri kita semuanya, serta anak keturunan kita, keluarga kita dari faham-faham sesat semacam ini, faham-faham sesat Wahabiyah, faham-faham yang menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, demikian. Hadza minni wal afu minkum wallahu a'lam bissawab.